Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kali ini kita akan membahas tentang mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Jadi, mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan akhir-akhir ini digunakan oleh pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi ini dilakukan secara terintegrasi dengan suatu proses peradilan suatu perkara. Apa dan bagaimana yang dimaksud dengan mediasi? Berikut diterangkan hal-hal terkait mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa di peradilan. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, di mana para pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak bersengketa untuk bersama-sama mencari kesepakatan. Menurut Ketua Mahkamah Agung, mediasi ini adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dan secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa Latin yaitu mediare, yang memiliki arti berada di tengah. Arti ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan oleh pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Pada intinya, yang dimaksud dengan mediasi ini adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan kesepakatan bersama dengan bantuan mediator yang bersikap netral dan tidak memiliki kecenderungan keberpihakan pada salah satu pihak dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak. Mediator bertindak sebagai fasilitator untuk terlaksananya dialog antara pihak dalam suasana keterbukaan, kejujuran, dan berpendapat untuk mencapai kata mufakat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Khotibul Umam bahwa mediator tidak berwenang memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya. Ruang lingkup mediasi pada prinsipnya adalah mengikuti lingkup permasalahan hukum yang ada, dan dikarenakan saat ini sesuai dengan KUHP yang baru, dalam hukum pidana terdapat unsur pemaaf, maka hukum progresif memungkinkan dilakukannya mediasi, di mana para korban dapat meminta ganti rugi terhadap pelaku tindak pidana jika dilihat dari berbagai peraturan setingkat undang-undang yang mengatur tentang mediasi di Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi adalah sengketa keperdataan. Hal ini secara eksplisit dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Berdasar undang-undang tersebut sudah sangat jelas bahwa ruang lingkup mediasi adalah pada perkara perdata. Selanjutnya, tujuan dan manfaat mediasi. Menurut Mahkamah Agung, tujuan mediasi untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan 1. Menghasilkan suatu rencana kesepakatan ke depan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa. 2. Mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan yang mereka buat. 3. Mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari suatu konflik dengan cara membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara konsensus. Kemudian manfaat mediasi ini yang pertama, penyelenggaraan proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak memiliki keleluasan dan tidak terperangkap dalam formalisme, dan para pihak dapat segera membahas masalah-masalah substansialnya. 2. Mediasi diselenggarakan secara tertutup sehingga kerahasiaan terjamin. 3. Pihak prinsipal dapat berperan secara langsung dalam perundingan dan tawar-menawar untuk mencari penyelesaian masalah tanpa diwakili kuasa hukum masing-masing. 4. Proses mediasi sangat luas dan para pihak yang tidak berpendidikan hukum dapat berperan serta dalam proses mediasi. Melalui mediasi, para pihak dapat membahas berbagai aspek
atau sisi dari perselisihan mereka, tidak hanya dari aspek hukum. Dalam proses mediasi, aspek pembuktian dapat dikesampingkan demi kepentingan lain seperti menjaga hubungan baik. Yang terakhir, mediasi dapat menghasilkan penyelesaian menang-menang bagi para pihak, win-win solution, atau yang biasa kita sebut win-win solution. Karena sifat mediasi ini adalah konsensual dan kolaboratif. Nah, mungkin cukup sekian sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.